Oke, kali ini kita mau bedah barang-barang kesehatan finansial dari Matahari Putra Prima atau yang biasa kita kenal sebagai MPPA. Kita akan lihat neraca keuangan mereka di tahun 2025. Nah, kalau dilihat sekilas, angkanya kelihatannya stabil-stabil aja. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, ternyata ada cerita yang menarik banget soal pergeseran strategi di dalamnya. Yuk kita mulai. Di tahun 2025, total aset MPPA itu ada di angka sekitar 3,59 triliun rupiah. Gede banget ya angkanya. Sekarang coba kita bandingin sama tahun sebelumnya. Di 2024, total aset mereka itu 3,56 triliun rupiah. Nah kan, hampir nggak ada bedanya. Kenaikannya tipis banget. Nah ini dia yang bikin penasaran. Kalau angka totalnya kelihatannya adem ayem aja, apa berarti nggak ada kejadian apa-apa di dalam perusahaannya? Oh tentu tidak. Cerita yang sesungguhnya justru tersembunyi di balik komposisi asetnya itu sendiri. Disinilah bagian serunya dimulai. Walaupun nilai total asetnya kelihatan sama, jenis aset yang dipegang perusahaan ini ternyata berubah cukup signifikan. Ada pergeseran dari aset jangka panjang ke aset jangka pendek. Coba kita lihat data tahun 2024 dulu. Di sini komposisinya lumayan seimbang. Aset tidak lancar ini kayak properti dan peralatan, nilainya 1,73 triliun. Sementara aset lancar kayak kas dan persediaan sedikit lebih tinggi di 1,83 triliun. Cukup balance kan? Sekarang geser ke tahun 2025. Wah, perubahannya kelihatan jelas banget. Aset tidak lancarnya menyusut jadi 1,51 triliun. Tapi di sisi lain, aset lancarnya justru melonjak jadi 2,8 triliun rupiah. Nah, ini dia pergeseran strategis yang tadi kita bicarakan. Biar angkanya lebih mantap, kita lihat tabelnya. Aset lancar itu naik sekitar 14%, sementara aset tidak lancar turun sekitar 13%. Ini bukan perubahan kecil-kecilan loh, ini adalah pergeseran yang fundamental banget di struktur neraca keuangan mereka. Jadi pertanyaannya, apa sih yang jadi biang keladi dari semua perubahan ini? Ternyata ada dua akun spesifik yang jadi aktor utamanya. Yuk kita bedah satu-satu. Ternyata pendorong terbesar kenaikan aset lancar itu adalah persediaan. Angkanya lompat dari 1,21 triliun jadi 1,41 triliun rupiah. Ini kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Ya wajar aja sih, buat perusahaan retail kayak MPPA, persediaan itu ibarat darah dalam bisnis. Ya barang-barang yang ada di rak itu yang siap untuk kita beli. Persediaan yang naik ini bisa berarti mereka lagi siap-siap buat jualan lebih banyak. Atau bisa juga jadi tantangan kalau barangnya nggak laku-laku. Nah, di sisi seberangnya, penurunan aset tidak lancar itu penyebab utamanya adalah karena berkurangnya aset tetap. Nilainya turun dari 1,19 triliun rupiah ke 1,04 triliun rupiah. Aset tetap itu, gampangnya, adalah harta karun jangka panjang perusahaan. Ya, kayak gedung, gudang, mesin-mesin, peralatan. Penurunan ini bisa berarti mereka jual beberapa properti, atau bisa juga karena penyusutan nilai aset yang mereka punya. Oke, jadi poin pentingnya adalah apa artinya pergeseran dari aset jangka panjang ke persediaan jangka pendek ini buat kesehatan keuangan MPPA? Nah, ini membawa kita ke satu konsep penting, likuiditas. Likuiditas itu intinya seberapa gampang sebuah perusahaan bisa bayar tagihan-tagihan jangka pendeknya. Analoginya gampang banget, uang tunai di dompet kamu itu sangat liquid, bisa langsung dipakai bayar. Beda sama nilai rumah kamu kan? Itu nggak liquid karena butuh waktu buat ngejualnya jadi uang. Dan cara utama buat mengukur kesehatan jangka pendek ini adalah dengan melihat modal kerja. Rumusnya simpel banget, total aset lancar dikurangi total utang lancar. Coba kita lihat hitungannya. Di tahun 2024, modal kerja MPPA itu negatif 516 miliar rupiah. Artinya, utang jangka pendeknya lebih besar dari aset lancarnya. Tapi, lihat di tahun 2025, walaupun masih negatif, defisitnya itu menyusut, jadi 492 miliar rupiah. Ini artinya ada perbaikan. Oke, setelah kita lihat semua angka tadi, mari kita tarik kesimpulan. Apa sih artinya semua ini buat kita sebagai seorang investor? Jadi, intinya adalah kesehatan modal kerja perusahaan ini sebenarnya membaik. Kemampuan mereka buat bayar kewajiban jangka pendek, meskipun masih di bawah tekanan, tapi menunjukkan tren yang positif dari tahun 2024 ke 2025. Defisitnya berkurang, itu kuncinya. Jadi, kesimpulannya ada beberapa poin. Pertama, struktur aset MPPA jadi lebih liquid di 2025. Kedua, ini semua didorong oleh strategi nambahin persediaan sambil ngurangin aset tetap. Ketiga, kesehatan modal kerja mereka sedikit membaik walaupun masih negatif.
Dan terakhir, ini menunjukkan kalau perusahaan makin bergantung sama kemampuannya menjual persediaan dengan cepat untuk menjaga keuangan jangka pendeknya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang paling krusial. Pergeseran ke arah persediaan ini bisa dibilang sebuah pertaruhan. Pertanyaannya sekarang adalah, mampukah MPPA mengubah tumpukan barang di gudang ini menjadi uang tunai dengan cukup cepat untuk melanjutkan tren perbaikan ini? Nah, jawabannya akan menentukan kinerja mereka di masa yang akan datang.